Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan kajian kitab Yaqutun Nafis yang telah kita baca, dan alhamdulillah sekarang kita sudah masuk di fasal sujudus sahwi. Al-hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, summa syekhna al-mukarram wa Syekh Ahmad bin Umar Asyatiri. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sujudus sahwi ay hadza, bermula ini sujudus sahwi yaitu sujud sahwi. Sujud sahwi bermula sujud sahwi sajadatani, yaitu dua kali sujud. Jadi sujud sahwi itu dilakukan dua kali sujud. Beda seperti sujud tilawah. Ya. Beda seperti sujud tilawah. Kalau sujud sahwi ini dua sujud. Kalau sujud tilawah itu kan satu kali sujud saja. Kemudian selanjutnya qubailas salami, dilakukannya itu adalah sebelum salam. Kalau sujud tilawah ketika sampai pada ayat yang memang kita disunahkan sujud, maka kita sujud dan satu kali sujud. Kalau sujud sahwi ini, nah, itu dilakukannya adalah sebelum salam. Yusannani, yang disunnahkan, ya sajadatani li ahadi arba'ati asya'a, disebabkan karena salah satu daripada empat perkara atau empat faktor. Jadi penyebab sujud sahwi ada empat macam. Pertama, tarki ba'din min ab'adis shalah, yaitu meninggalkan sebahagian sunat min ab'adis sholati, daripada sunnah ab'ad sholat. Jadi ketika kita meninggalkan salah satu daripada sunnah ab'ad sholat, yang kemarin sudah kita bahas, sunnah sholat ab'ad sholat itu ada berapa kemarin? Yaitu jumlahnya itu kalau seluruhnya itu ada 20, insyaallah, dari mulai kunut, berdiri dan seterusnya. Tertinggal kita daripada sunnah ab'ad tersebut, maka sunnah hukumnya kita melakukan sujud sahwi. Kapan itu? Yaitu sebelum salam. Tapi dengan catatan perlu kita ingat bahwasanya sujud sahwi ini hukumnya sunnah, bukanlah wajib. Artinya kalaupun kita tidak sujud sahwi, maka kita tidak akan membatalkan kepada sholat. Hanya saja kita tidak mendapatkan kesunahan sholat. Kemudian selanjutnya au ba'dihi, atau sebagian daripada sunnah ab'ad, sebagiannya. Misalkan kunut waktu walau harfan, walaupun satu huruf. Misalkan doa kunut. Nah, doa kunut kita lakukan, tetapi di dalam doa kunut itu ada yang kita tinggalkan. Misalkan satu kalimat, bahkan sini bahasnya satu huruf, maka ketika kita ingat, ada tersalah nih, maka ya udah, nanti sebelum kita salam kita melakukan sujud sahwi terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, wa fi lima yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwuhu idza fa'ila sahwan. Wa fi lima, dan mengerjakan sesuatu, yubtilu yang batal, amduhu oleh sengajanya, ya ma, wa la yubtilu dan tidak batal, sahwuhu oleh kelupaannya ma. Idza fu'ila ketika dilakukan, ya ma, sahwan
hal keadaannya lupa. Yang kedua, kita sunnah melakukan sujudus sahwi sebelum salam, yaitu adalah ketika kita melakukan sesuatu yang membatalkan sholat kalau disengaja. Kalau tidak disengaja, maka itu tidak dikategorikan batal sholat tersebut. Misal seperti tidak sengaja tertambah rukun fi'li, tidak sengaja menambah rakaat. Kan kita kadang-kadang bisa kada ingat, pas sembahyang udah di 3 rakaat bingung, ini sudah 3 rakaat, masih 3 rakaat, atau sudah 4 rakaat, ternyata baru 3 rakaat. Nah, kita tambah, memang pas. Tapi ada juga orang yang padahal sudah 4 rakaat dan sholat zuhur, misalkan sholat zuhur ini masih 3 rakaat atau sudah 4 rakaat. Nah, ini tambah lagi, dan memang harus ditambah karena yakinnya demikian kan. Nah, maka ketika dia menambah, ternyata kan hitungannya 5 rakaat jadinya. Nah, otomatis kan secara hitungan tertambah rukun fi'linya, yaitu rakaatnya bertambah banyak. Maka bagaimana? Maka sunnah selanjutnya ketika sebelum salam dia melakukan sujud sahwi terlebih dahulu. Selanjutnya, wa naqli ruknin qawliyin ila ghairi mahallihi. Wa naqli ruknin qawliyin, dan memindah rukun qawli ila ghairi mahallihi, kepada selain tempatnya rukun qawli. Rukun qawli itu ada 4 macam. 5 macam. Yang pertama adalah takbiratul ihram, yang kedua membaca Fatihah, yang ketiga adalah tasyahud akhir, yang keempat yaitu adalah salawat yang ada pada tasyahud akhir, yang kelima adalah salam. Ternyata tertukar. Misalkan baca Fatihah terbaca di misalkan terbaca di ruku, maka sunnah untuk melakukan sujudus sahwi. Atau baca tahiyat awal di dalam bacaan Fatihah, mahayal, harusnya baca Fatihah, bukan baca Fatihah hanya, tapi membaca tahiyat awal, tahiyat akhir, tahiyat akhir, maka sunnah melakukan sujudus sahwi sebelum salam. Kemudian wa iqa'i ruknin fi'liin ma'ahtimali ziyadah, dan melakukan rukun fi'li ma'ahtimali ziyadah, serta ragunya berlebih atau berkurangnya. Nah, ini contohnya sama seperti menambah rukun tadi, yaitu melakukan rukun fi'li tapi dia ragu, ini lebih kah kurang kah, jangan-jangan lebih nih. Misalkan dia ruku, kita kan ruku cuma sekali, setelah ruku bangkit atau i'tidal. Orang ini dia mungkin menghayal, pas dia bangkit daripada ruku atau i'tidal, dia mikir udah kan ruku belum tadi. Akhirnya dia ruku lagi, otomatis 2 kali ruku. Maka 2 kali ruku tersebut, ketika dia demikian, maka dengan keraguan dia itu, maka hendaklah karena ketika sebelum salam dia untuk melakukan sujud sahwi terlebih dahulu. Kita lanjutkan sujud tilawati ayhadza. Sujud tilawati bermula ini yaitu sujud tilawah. Sujud tilawati bermula sujud tilawah arba'asyrata sajadatan, yaitu ada di 14 sujud. Ada di 14 sujud. Sajadatan apanya sujudnya? Tusanu yang disunnahkan, ya sujud tilawah dakhilas sholati,
di dalam solat, wa kharijaha dan di luar solat, fi arba'ata asyara maudhi'an, di 14 apanya maudhi'an, tempat ayat. Ada di 14 tempat ayat minal qur'ani, daripada ayat Al-Qur'an. Jadi sujud tilawah itu ada di 14 tempat di Al-Qur'an itu, dan itu sunnah hukumnya kita melakukan sujud tilawah di mana, baik di dalam sholat atau di luar sholat. Kalau di dalam sholat kita membaca ayat tersebut ternyata sampai di ayat yang sunnah sujud tilawah, ya udah, ketika sampai di ayat tersebut walaupun kita dalam keadaan berdiri langsung turun ke bawah untuk melakukan sujud tilawah. Setelah itu baru bangkit lagi melanjutkan ayat lagi. Seperti kalau di rutinitas kita subuh Jumat biasanya kaum muslimin di masjid masing-masing itu ayatnya itu kan surahnya itu kan surah As-Sajdah. Nah, seperti itulah gambarannya. Di luar sholat ya pun demikian, kita baca misalkan ayat surah tersebut Al-Quran dan sampai di tanda kita harus sujud tilawah, sunnah sujud tilawah, ya udah langsung sujud. Kemudian setelah itu bangkit lanjutkan bacaan. Walaisa dan tidaklah minha daripadanya sujud tilawah surah Shad, bal sajadatuha, tetapi bermula sujudnya di surah Shad sajadatu syukrin, yaitu sujud syukur. Ada di Shad itu, ada juga disunnahkan sujud, tapi bukan sujud tilawah, tapi sunnahnya itu adalah sujud syukur, yaitu di dalam surah Shad. Sujud syukri ay hadza, bermula ini sujud syukri yaitu sujud syukur. Sujud syukri bermula sujud syukur, sajudatun yaitu satu sujud tusanu yang disunnahkan. Ya sajadatun kharijas sholati faqat, di luar solat saja. Indah hurusi ni'matin, ketika mendapati nikmat. Awin difa'i niqmatin, atau melihat terhindarnya musibah, atau terhindarnya kita daripada musibah. Au ru'yati mubtali, atau melihat orang yang tertimpa bala atau musibah. Au asin, atau melihat orang yang melakukan maksiat. Jadi rupanya kita itu disunnahkan untuk melakukan sujud syukur di banyak keadaan. Ini yang terkadang kita mungkin sebagian orang belum mempraktekkan, belum membiasakan untuk mempraktekkan. Padahal kita itu disunnahkan untuk melakukan sujud syukur, dan itu di luar sholat, bukan di dalam sholat. Nah, berarti kapanpun kita bisa melakukannya, dan tidak mesti harus dalam keadaan berwudu saja, dan tidak mesti harus dalam keadaan kita itu di ruangan ibadah saja. Kapan itu? Indah hudusi ni'matin, pertama disebabkan ketika kita mendapatkan nikmat apapun, yang mana itu adalah karunia, nikmat yang bersih, artinya tidak berkaitan dengan perkara haram, dan kemudian kita memperolehnya, maka kita disunahkan untuk sujud syukur. Kemudian awin difa'in nikmatin, atau kita terhindar daripada musibah. Nauzubillah, misal ada Honda lewat, sudah hampir dah ketabrak, ternyata alhamdulillah kita dilindungi oleh Allah, tidak sampai tersenggol daripada Honda tersebut, maka sunnah kita sujud syukur. Di mana? Di samping jalan. Silahkan kalau mau, atau pulang nanti silahkan. Atau misalkan lagi contoh lain, kebakaran, ternyata apinya itu sampai sebenarnya sudah dapur itu menyala, tapi ternyata ada yang melihat dan kemudian setelah itu padamlah api tersebut, maka otomatis kan kita itu terhindar, merasa bersyukur kita. Kenapa? Karena sebab ada yang melihat,
kemudian terhindarlah daripada kebakaran tersebut, maka itu harus sujud syukur gitu. Au ru'yati mubtali, atau melihat orang yang au ru'yati mubtala, atau melihat orang yang ditimpai bala. Nah, tapi ini kalau bisa sujud syukurnya jangan kelihatan orang atau bilang-bilang atau bercerita dengan orang. Kenapa? Karena dianggap nanti yaitu adalah menari-nari di atas penderitaan orang lain. Itu. Ketika melihat ada orang yang kena musibah, misalnya musibah meninggal orang, ya, salah satu daripada keluarga mereka meninggal, atau misalkan ayahnya atau ibunya atau saudaranya meninggal, maka kita sunnah syukur, tapi jangan di tengah-tengah orang tersebut karena pukuli ini. Awansin, atau melihat orang yang melakukan maksiat, alhamdulillah kita Allah jaga masih daripada maksiat. Ketika kita melihat orang itu melakukan maksiat, maka kita sunat untuk melakukan sujud syukur, bersyukur kita kepada Allah. Allah jaga kita daripada kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan syariat Islam. Nah, kemudian selanjutnya salatun nafli. Salatun nafli, salat sunnah. Wallahu alam bisawab. Kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.